Saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita untuk merenung satu hal. Kalau saya bertanya, apa sorga itu bagi saudara? Kira-kira saudara berkata apa? Apa sorga? Sorga itu apa sih? Apa sih sorga itu gitu ya? Kadang-kadang saudara ada hal-hal yang sudah sangat familiar di telinga kita, bahkan kita juga suka mengucapkannya, tetapi belum tentu kita punya pemahaman yang sama dengan orang-orang. Ya, seperti sorga misalnya. Apa sih sorga? Semua orang berbicara sorga. Tapi ketika ditanya apa sorga itu menurut Anda? Apa yang terjadi di sorga menurut saudara? Ya tentu kita akan punya banyak pemahaman saudara. Tentu seperti apa yang kita belajar, apa yang pernah kita dengar. Kalau dibilang apa yang kita rasakan, belum masuk sorga kan? Tetapi saudara-saudara hari ini saya coba ajak kita. Yesus pernah berkata bahwa sukacita di sorga juga ada. Dan ternyata sukacita bisa terjadi di sorga justru karena kita yang buat sorga bersukacita. Nah, mari kita coba belajar dari Alkitab khususnya dari Lukas pasal 15. Kita coba belajar dari Lukas pasal 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Memang ini agak mungkin ini yang membuat kalau kita lihat berikutnya orang Farisi itu agak bingung ya. Kenapa orang berdosa, kenapa pemungut cukai justru suka datang kepada Yesus? Orang berdosa, pemungut cukai. Sementara orang Farisi melihat itu maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri bukan orang berdosa, yang merasa dirinya sebagai orang benar. Mereka berkata, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Hah? Jadi bagi mereka nggak nyambung. Yesus yang adalah Tuhan, tapi kok ngumpulnya sama orang berdosa? Sementara kami aja, kalau dalam bahasa saya, ahli Taurat, kami nggak mau gabung sama mereka. Tapi kok Yesus menerima mereka? Nah ini jadi sebuah pertanyaan mereka. Kenapa sih Yesus justru menerima orang berdosa? Tapi ada yang menarik di sini. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk apa? Mendengarkan Yesus. Untuk mendengarkan Yesus. Kenapa disejarkan antara pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara-saudara, memang di masa lalu pemungut pajak itu nggak disukai. Di masa lalu saudara, bukan masa sekarang. Tolong. Ya. Halo, jangan berpikir yang sekarang ya. Kalaupun saudara bermasalah orang pajak itu urusan saudara-saudara. Kenapa dulu pemungut cukai itu dulu itu seperti debt collector kelakuannya saudara. Kalau menagih pajak itu maksa. Sehingga enggak simpatik masyarakat. Nah karena itulah saudara, para pemungut cukai itu disejarkan orang berdosa. Salah satu contoh Sakeus misalnya kan. Sampai dikatakan apa? Dia buat pengakuan. Setiap orang yang pernah kuperas akan kembalikan berapa kali lipat? Sekian kali lipat lah gitu. Jadi ternyata zaman dulu itu menurut sejarah saudara, pemungut pajak itu tender saudara. Misalkan saya katakanlah sekarang saya wali kota gitu. Jadi orang-orang, saya pengen target pajak saya sekian untuk setahun gitu. Nah orang mulai tender, siapa yang sanggup? Tetapi artinya ketika dia memungut pajak, ya suka-suka dia bagaimana caranya, suka-suka dia tentang jumlahnya. Jadi otomatis akhirnya ada istilah suka-suka di sana, membuat mereka itu nggak disukai masyarakat. Nah, sejajar dengan orang berdosa. Nah, orang Farisi mulai bertanya, dia terima orang berdosa. Dia terima orang berdosa. Saudara tahu, cara menjawab sungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, Yesus menyampaikan 3 perumpamaan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. 3 perumpamaan Yesus. Perumpamaan pertama adalah tentang domba yang hilang.
Ayat 3-4, masih di Lukas 15 saudara. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Siapakah di antara kamu? Berarti Yesus tujukan perumpamaan ini kepada yang bersungut-sungut tadi. Siapa itu? Farisi dan ahli Taurat. Artinya begini, kamu yang bersungut-sungut. Kalau kamu punya domba 100 ekor dan hilang satu, kamu cari enggak? Kamu cari kan sampai ketemu? Atau saya coba ambil untuk zaman kita sekarang, karena saya yakin di sini sekarang enggak ada kita punya domba, apalagi 100. Tapi seandainya saudara punya mobil 100 dan hilang satu, dicari enggak? Cari, halo. Atau enggak saudara? Cari pasti. Cari sampai ketemu. Betul saudara? Jangan bilang enggak ya. Enggak, ini cara Yesus untuk membuka pikiran mereka. Yesus pakai domba. Jadi domba itu dulu itu kan lambang dari kekayaan, harta. Artinya kalau hartamu hilang kamu cari. Cari enggak? Nah, kemudian Yesus katakan apa? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Lihat saudara, begitu dia temukan domba itu, dia mengundang sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, mungkin buat pesta dan berkata bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang telah ketemu. Mungkin saja dalam bersukacita ini dia menghabiskan biaya lebih daripada yang hilang tadi yang ditemukannya. Tapi itu wujud sukacita. Sering orang mengatakan untuk sukacita itu nggak bisa dibatasi dengan dana. Untuk sebuah sukacita nggak boleh dihitung dengan angka. Namanya juga sukacita, betul nggak saudara? Untuk sukacita, orang nggak mau hemat saudara. Tapi sukacita dia ini karena apa? Karena dombanya yang hilang itu ditemukan. Ada satu kepuasan yang hilang ditemukan. Ada satu kepuasan. Nah, inilah cara Yesus menjawab sungut-sungut mereka tadi. Dan Yesus melanjutkan berkata begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, artinya begini saudara. Kalau domba aja hilang kamu cari sampai ketemu. Ini orang berdosa datang. Kok kamu gak sukacita? Tapi biar kamu tahu ya. Kalau orang berdosa datang itu sorga bersukacita loh. Karena itu saudara. Saya punya pikiran begini saudara. Dan saya ingin ajak semua jemaat punya pikiran yang sama. Jangan pernah mendiskusikan orang yang datang ke gereja. Jangan pernah lihat status orang yang datang ke gereja. Sedang datang kepada Tuhan loh. Jangan bisik-bisik ketika melihat orang datang ke gereja. Halo, setuju? Sebab dia sedang datang. Nah, dia adalah domba yang hilang, yang ditemukan kembali. Ini kata Yesus. Lihat. Aku berkata padamu demikian juga akan ada sukacita di sorga. Jadi dari sinilah tema khotbah kita hari ini. Jadi kalau kita ingin lihat sorga bersukacita, itu hanya terjadi ketika orang berdosa bertobat. Ketika orang berdosa datang kepada Tuhan. Ketika orang berdosa datang ke gereja.
Tidak pernah dicatat dalam Alkitab sorga bersuka cita ketika orang sakit sembuh, enggak. Bahkan ketika orang mati dibangkitkan, enggak juga. Betul saudara? Tapi sukacita di sorga adalah karena ada orang berdosa bertobat. Nah, Yesus enggak puas dengan perumpamaan ini, dia kasih perumpamaan yang kedua. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saya ketika coba bandingkan saudara, kok Yesus harus pakai perempuan sih ketika hubungan dengan uang? Kenapa ya? Kenapa ya kok harus perempuan? Atau kenapa enggak? Kalau tadi kan atau siapakah di antara kamu? Ini kok langsung atau perempuan manakah? Karena memang perempuan lebih cermat masalah uang. Gitu ya, betul enggak? Enggak, enggak, ini cerita aja, kata orang. Bedanya perempuan sama laki-laki, kalau perempuan ke minimarket aja, ada kembalian 200-300, dia tungguin itu. Kembaliannya mana? Kalau pria biasanya, udahlah dek, kan gitu kan. Betul enggak gitu ya? Nah, kembalian aja ditungguin, apalagi hilang uangnya. Nah itu makanya Yesus katakan, perempuan manakah yang hilang uangnya nggak dicari. Kalau laki-laki hilang uang, ya udahlah. Perempuan, oh jangan. Coba-coba. Dicari sampai ketemu. Di mana ini uang? Betul ibu-ibu? Enggak, ini positif loh. Artinya apa? Perempuan itu peduli pada uang. Jadi pria-pria tolonglah percayakan mereka kelola uang. Karena mereka sedikit hilang, dia tahu. Kalau pria, oke. Tapi menarik, kenapa harus ada atau perempuan manakah? Tapi sekali lagi ini perumpamaan saudara. Nah, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Kembali saya katakan, ketika saudara menemukan, perempuan menemukan uangnya, dia undang tetangganya, dia undang sahabatnya. Nggak mungkin nggak kasih makan, ya nggak? Padahal yang hilang cuma 1 dirham loh. Itu mata uang. Mungkin dia akan habiskan lebih daripada ditemukannya. Kenapa? Sukacitanya lagi. Untuk sukacita, orang nggak menghitung angka, saya ulangi lagi. Nah, Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau tadi katakan sukacita di sorga, sekarang ditambah sukacita pada malaikat-malaikat. Berarti seisi sorga bersukacita ketika satu orang berdosa bertobat. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, saya ingin ulangi saudara, berarti kalau saudara lihat ada orang yang katakan tanda petik, oh ini orang gak benar ini, kok ke gereja dia? Saudara sedang melihat sorga bersorak. Malaikat bersukacita saudara. Harusnya saudara ikut bersukacita, jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut saudara orang berdosa ke gereja, berarti saudara orang Farisi. Berarti saudara ahli Taurat. Hati-hati ya. Halo, ada ahli Taurat di sini? Kalau saudara mendiskusikan orang berdosa di gereja, berarti saudara ahli Taurat, orang Farisi. Loh, ini kan Alkitab. Nah, sekarang Yesus masuk perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Ini di budaya Yahudi nggak umum sebenarnya. Biasanya orang tua memberikan itu dalam pesan terakhir sebelum dia meninggal. Ini orang tua masih sehat tapi anak bungsunya udah minta warisan. Tetapi karena anaknya ini menuntut, akhirnya ayahnya membagi. Bagian dia dan bagian abangnya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ternyata motif anak ini minta bagian warisan untuk berfoya-foya. Jahat, saudara. Jahat. Minta warisan untuk berfoya-foya. Untuk diboroskan. Tetapi pepatah mengatakan segunung pun emas kita kalau diboroskan habis juga. Akhirnya ia pun mulai melarat. Nah, ini mungkin agak berbeda ceritanya dengan dua perumpamaan yang tadi. Kita lihat, lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Mengerikan, menyedihkan. Saking laparnya, dia datang ke kandang babi minta makanan babi. Saya nggak bisa bayangin, saudara, harusnya kalau di kita, menurut saya selapar-laparnya kita nggak sampai gitu juga lah. Tapi kenapa orang ini sampai segitu-gitunya, saudara? Berarti hidupnya benar-benar sudah sangat melarat. Bayangin, yang tadinya orang punya banyak uang, berfoya-foya, tiba-tiba jatuh melarat. Sakit, saudara. Sakit. Tetapi kelanjutan cerita ini, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Tersadar dia, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kadang-kadang, saudara, setelah menderita orang baru sadar. Baru tersadar, aku pengen kembali ke Bapakku. Setelah menderita baru sadar. Nah, saudara-saudara, akhirnya apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara coba bayangin. Kalau tadi domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari, tapi anak yang hilang kok enggak dicari? Sekali lagi di perumpamaan Yesus. Ada waktunya Yesus enggak mencari kita. Tapi biarkan kita menderita dulu. Ada kalanya, saudara. Ketika kita dengan begitu sombong dengan popongannya, seolah kita nggak perlu Tuhan, Tuhan biarkan. Sampai kita tersadar. Dan saya berharap, saudara, itu tidak terjadi pada hidup kita. Amin, saudara. Jadi bisa kita katakan begini, saudara. Ada orang, setelah begitu baru datang kepada Tuhan. Setelah begitu baru cari pendeta, Pak Pendeta doakanlah saya sedang susah sekali sekarang karena begini. Tapi Tuhan izinkan saudara. Nah, tetapi saudara walaupun ketika dia kembali, ini poinnya saudara, kata anak kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap sorga terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang. Sama-sama hilang kan? Dan didapat kembali. Walaupun caranya karena dia sadar dan pulang. Tapi tetap ayahnya bersuka cita. Artinya apa saudara? Kalaupun saudara harus melarat dulu baru kembali pada Tuhan,
tetap kok sorga bersuka cita. Walaupun saudara pulang dengan melarat. Tapi janganlah tunggu melarat ya Bapak Ibu ya. Loh dalam Alkitab juga dikatakan loh, pahitlah orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara masih ingat khotbah saya berapa waktu yang lalu saudara? Mengapa Tuhan izinkan Israel melarat? Karena mereka tinggalkan Tuhan. Jadi terjadi penderitaan. Tapi syukurlah ketika mereka berdosa pada Tuhan, akhirnya Tuhan bantu lagi mereka. Saya coba merasa begini, sudah harusnya hidup kita ini nggak harus jatuh bangun, nggak harus saudara. Kadang-kadang memang kan hidup ini kan roda pedati Pak, kadang di atas kadang di bawah, itu kan roda pedati. Anda kan nggak nyantel di roda pedati kan? Ya namanya kehidupan Pak, enggak. Kayak lagu dangdut jatuh bangun aku. Itu kan mengejarmu kan? Lanjutannya. Tapi saudara-saudara, saya meyakini kok. Seperti Daud mengatakan apa? Coba lihat ya. Kalau saudara cermati Mazmur 23, itu sebenarnya kesaksian Daud di tengah-tengah berbagai kondisi hidupnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1 itu aja udah disebutkan, takkan kekurangan aku. Yang berikan aku di air yang di padang rumput yang hijau, yang bawa aku ke air yang tenang, betul enggak? Gadamu tongkatmu itu menghibur aku. Bahkan dikatakan, sekalipun aku dalam bayang-bayang maut, aku enggak takut bahaya. Saudara lihat, artinya apa? Daud bukan tidak mengalami banyak problem, tapi dia tetap bersama dengan Tuhan. Sehingga dia tetap merasa tenang saudara. Jadi sekali lagi saudara, saya berharap ketika saudara mulai diberkati, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Berapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang Paulus, yang Paulus katakan apa? Aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa kelimpahan, aku sudah biasa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Masih ingat saudara? Segala perkara perlu tanggung dalam dia kekuatan padaku. Banyak orang kuat ketika dia susah, tapi enggak kuat ketika dia kaya. Ketika dia susah, masih dekat dengan Tuhan dan keluarga. Tapi begitu kaya kok ninggalin Tuhan dan keluarga. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Mulai jatuh. Setelah jatuh kembali pada Tuhan. Tapi kan udah pahit. Tapi ini ingin Tuhan katakan apa? Gimana pun caranya, tapi setiap orang yang kembali kepada Tuhan, sorga bersuka cita. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana cara saudara kembali kepada Tuhan, datang pada Tuhan. Apakah karena dicari Tuhan, ataukah karena sebuah kesadaran? Sehingga saya coba buat satu perbandingan di sini, coba lihat saudara. Domba yang hilang itu dicari, ditemukan. Sorga bersuka cita. Kemudian, dirham yang hilang dicari dan ditemukan. Tapi anak yang hilang kembali, tapi setelah melarat. Setelah melarat. Semuanya memang kembali saudara ke rumah bapaknya. Domba kembali ke kandangnya. Dirham yang hilang kembali kepada ibu perempuan yang memilikinya. Anak yang hilang kembali kepada ayahnya. Tapi apapun caranya, seorang berdosa kembali kepada Tuhan. Sorga bersuka cita. Malaikat bersuka cita. Jadi saudara, kalau saudara punya kenalan yang sudah hilang, cari dia. Bawa kepada Tuhan. Amin. Atau kalau orang sudah mulai melarat, mungkin dia agak malu. Bawa dia kepada Tuhan, buat dia sadar. Enggak apa-apa, kembalilah ke gereja. Supaya sorga kembali bersorak. Amin saudara. Tapi jangan sengaja saudara lari, kemudian aku mau sorga, aku lari dulu lah, nanti balik lagi. Bukan gitu juga caranya saudara. Nanti Tuhan biarkan saudara gak dipanggil-panggil lagi, akhirnya meninggal saat melarat. Kasihan saudara. Tapi mari, ini perumpamaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa. Amin. Yang penting kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.